Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Revina Betseiba, mahasiswa dari Stikes Santa Elizabeth dengan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, kali ini saya akan membawa materi tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selamat menyimak teman-teman. Nah, langsung saja ke definisinya. Definisinya, pengembangan adalah konsekuensi dari hasil pendidikan dan pelatihan yang diartikan sebagai penyimpanan individu untuk memikul tanggung jawab, memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya lebih formal sifatnya dan konsentrasinya mengarah pada strategi untuk mempersiapkan kemampuan karyawan, kemampuan pada jabatan yang lebih tinggi. Pengembangan atau development adalah fungsi kedua dari manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun langkah-langkah pembangunan SDM menurut Komang Ardani adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga penentuan program, yang keempat identifikasi prinsip belajar, dan yang kelima pelaksanaan program dan penilaian pelaksanaan. Adapun tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang diinginkan telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan karyawan, keterampilan karyawan maupun sikap karyawan itu sendiri terhadap tugas-tugasnya. Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen, ataupun masyarakat yang mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, adapun 3 tujuan pengembangan SDM di Unir Akamedis. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan pengetahuan RMK sehingga pekerjaan dapat diselesaikan. Yang kedua, mendukung peningkatan elektronik dalam penggunaan coding, pendaftaran, analisis, dan billing. Dan yang ketiga, semakin bermutu pelayanan RMK karena pengembangan dan kerjasama seluruh petugas RMK dan manajer. Nah, adapun bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan prosedur, anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya. Program pengembangan harus berprinsip pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada jabatannya. Nah, identifikasi kebutuhan pelatihan adalah proses pengumpulkan informasi tentang kebutuhan organisasi yang dinyatakan atau tersirat yang dapat dipenuhi oleh dengan melakukan pelatihan. Kebutuhan bisa menjadi keinginan untuk memperbaiki kinerja saat ini atau untuk memperbaiki kekurangan. Kekurangan adalah kinerja yang tidak memenuhi standar saat ini. Adapun menurut Kaufman, penilaian kebutuhan merupakan proses formal yang mengidentifikasi kebutuhan sebagai kesenjangan atau enggak antara hasil sekarang dengan hasil yang diharapkan, yang menempatkan kebutuhan itu pada urutan prioritas yang berdasarkan pada biaya untuk memenuhi tiap-tiap kebutuhan dibandingkan biaya mengabaikannya, dan menyeleksi kebutuhan yang paling penting atau masalah atau peluang untuk pengurangan dan atau penghapusan. Nah, selanjutnya ada analisis kebutuhan pelatihan atau PNA. Tahap reaksi pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan yang diikuti. Reaksi peserta tersebut dapat menentukan tingkat ketercapaian tujuan dari penyelenggara diklat. Belajar atau learning pada level belajar, peserta diklat ini mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang disampaikan dalam kegiatan pengajaran. Pengukuran efektivitas pelatihan. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif, yang berarti berhasil atau sesuai dengan yang dilakukan. Berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau penunjang tujuan. Efektivitas adalah melakukan yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan hal secara benar
atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi, bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat. Nah, di sini kita akan masuk ke kasus. Seperti biasa, saya akan mencantumkan 3 kasus, dan saya akan membacakan 1 kasus tersebut. Nah, kasusnya adalah sebuah rumah sakit X ini meningkatkan keterampilan staf perawat dalam melakukan perawatan pasien dengan menggunakan teknologi informasi terbaru. Apa jenis pelatihan yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? Opsinya A. Pelatihan teknik tentang penggunaan perangkat lunak rekam medis elektronik. B. Pelatihan komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga. C. Pelatihan manajemen stres dan kelelahan. D. Pelatihan kepemimpinan untuk kepala perawat. Dan E. Pelatihan motivasi untuk meningkatkan kepuasan kerja. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Pelatihan teknik tentang penggunaan perangkat lunak rekam medis elektronik. Pelatihan teknis ini dapat membantu staf perawat memahami cara penggunaan teknologi informasi terbaru untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi kesalahan medis. Dengan demikian, staf perawat dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam melakukan perawatan pasien. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih.